Dari awal unboxing emang gue udah tertarik itu sih guys sama produk terbaru dari Tecno, yaitu Tecno Phantom V Flip 5G ini guys. Ya gimana kita nggak tertarik nih? Karena menurut gue tuh filosofi yang dipakai sama Tecno ini keren banget guys. Selalu punya komitmen gitu buat ngasih teknologi terbaru buat konsumen-konsumennya di Indonesia. Dan tentunya ini semua orang tuh jadi bisa ngerasain kesenangan pakai handphone flip dan ngerasain pengalaman handphone lipat premium tapi dengan harga yang terjangkau guys. Sesuai janji gue kemarin, di video kali ini gue bakal kulik jauh lebih dalam dan gak usah lama-lama brother, langsung kalian simak video full reviewnya bro. Hal yang paling mencolok banget ya kalau kita ngelihat Tecno Phantom V Flip 5G ini pertama kali adalah bagian lingkaran nih atau cover screen-nya yang mereka sebut sebagai The Planet guys. Di sekelilingnya itu terdapat list silver ya, dan kelihatan kalau cover screen-nya ini lebih timbul brother atau nggak rata dengan si covernya. Jadi gue saranin nih naruhnya tuh lu jangan kebalik ya guys, karena ini riskan banget kegores sebenarnya. Tapi sebenarnya sih cover screen dan layar utamanya juga dilapisin sama anti gores sih. Nih lihat ya. Jadi memang lebih aman gitu guys. Terus kalau misalnya secara dimensi, sekilas sih memang mirip banget pesaingnya nih, si Samsung Galaxy Z Flip 5 dan juga Oppo Find N3 Flip. Tapi kalau secara di atas kertas ya, Phantom V Flip 5G ini sedikit lebih tipis guys kalau kalian perhatiin. Mau dalam kondisi terbuka ataupun kondisi tertutup. Enaknya lagi nih ya, kalau pakai handphone flip tipis kayak gini bro, kalau dikantongin tuh nggak berasa ngeganjel gitu. Nah ini mau ditaruh di saku baju juga masih cukup oke banget, tapi memang secara bobot ya, si Phantom V Flip 5G ini sedikit lebih berat bro, dibandingkan sama kompetitornya. Dengan bobot 194 gram. Nah selama beberapa hari gue pakai nih ya untuk review, covernya pun ini masih mulus banget guys. Mungkin karena materialnya tuh pakai semi leather ya, terus juga cukup lembut nih di tangan gue. Terus waktu ditekuk kayak gini guys, terdapat tulisan Phantom nih di sisi tengahnya. Dan beruntungnya lagi nih ya, bagian metalnya tuh nggak gampang kotor guys, ataupun nggak ninggalin sidik jari gitu. Jadi nggak perlu terus-terusan dibersihin pakai baju. Cuman ya, cover screen-nya memang bisa agak kotor, jadi kadang perlu dibersihin sih. Nah untuk warnanya sendiri, namanya tuh Mystic Dawn. Cocok banget nih gue rasa buat kalian para ciwi-ciwi ya yang stylish. Dan selain itu Phantom V Flip 5G juga ada warna hitamnya nih buat cowok-cowok mungkin yang mau pakai, yang namanya tuh Iconic Black. Yang ini memang cocok banget ya buat cowok. Dari bagian desain, gue sekarang bakal bahas lebih mendetail ya soal cover screen-nya nih. Dimana sekarang tuh para pesaingnya pada gedein layar di depan nih. Tapi doi cuma punya layar 1,32 inci aja. Kelihatannya memang kayak lebih ke smartwatch nggak sih? Bulet terus kecil gitu bro. Tapi gue sih tetap suka sih karena ini minimalis gitu ya. Dan ini layarnya udah pakai AMOLED juga guys. Warna hitamnya juga cukup pekat ya dengan resolusi 466 x 466 pixel. Jadi menurut gue sih kayak punya identitas sendiri gitu loh bro, yang siap jadi trendsetter nih. Nah kira-kira apa aja sih nih yang bisa kita lakuin brother sama si cover screen-nya? Kalau kita slide seperti ini ke bagian bawah, ini ada menu pintas ya untuk jaringan, kemudian ada mode pesawat, ada NFC, dan lain sebagainya nih bro. Kalau kita slide ke bagian atas, ini bakal muncul pemberitahuan terbaru ya. Jadi kalau misalkan ada pesan masuk, ini bisa langsung kita baca dan juga kita balas. Kalau kita geser ke kanan ataupun di swipe ya, ini ada kontrol media untuk putar-putar musik guys. Terus kalau ke kiri ada widget yang bisa kalian atur nih ya, kayak misalkan kesehatan, alarm, cuaca, ataupun kamera. Tapi sayangnya nih ya, ini tuh nggak bisa buka aplikasi di sini guys, beda sama si Samsung. Tapi nih ya, si Phantom V Flip 5G ini memang mengusung personalized versatile cover screen. Atau bisa mengatur tampilan layar tutupnya tuh pakai tema ataupun wallpapernya sendiri. Ada juga nih fitur hewan peliharaan virtual guys, yang imut dan lucu banget menurut gua. Ini tuh bisa mainin binatang bulu ya guys, alias kucing virtual nih, buat mood booster kita lah intinya. Jadi bagaimana nih Brody, pendapat kalian soal layar depannya? Kalau menurut gue sih, memang tidak terlalu wah, tapi tetap simple dan yang jelas fungsional gitu brother. Baiklah, dari bagian layar depan, sekarang kita akan bahas detail soal main screen-nya brother. Nah untuk ukuran layar utamanya, si Phantom V Flip 5G ini pakai layar 6,9 inci ya guys. Layar utamanya ini beneran oke banget loh menurut gua. Soalnya tuh bekas lipatannya tuh bener-bener halus pisan. Cuman kelihatan nih memang kalau misalkan lo lihat dari samping. Nah, Phantom V Flip juga udah pakai panel layar LTPO AMOLED ya guys, yang udah support HDR10+. Untuk resolusinya Full HD Plus dengan resolusi 2640 x 1080 pixel. Kemudian nih, Phantom V Flip 5G ini masih tetap nyaman ya buat dipakai di bawah sinar matahari.
Mungkin karena peak brightness-nya ini cukup oke ya, sekitar 1000 nits. Dan doi juga punya refresh rate tinggi loh, yang bisa kalian atur nih di menu pengaturannya. Saran dari gue sih ya, mending lu aktifin aja mode yang namanya auto switch refresh rate-nya guys. Biar smartphone ini tuh bisa menyesuaikan sesuai sama kebutuhan lu gitu bro. Next brother, kalau misalnya kita bahas layar yang bisa dilipat-lipat kayak gini, kayaknya itu nggak afdol ya kalau kita nggak ngomongin engselnya. Nah menurut gue pribadi nih, engselnya tuh gigitannya kuat banget guys. Terbukti pas gue unboxing kemarin nih ya, gue tuh pernah kasih lihat ke kalian kalau misalkan si engselnya ini bisa ngegigit kertas guys, dan handphonenya tuh nggak jatuh. Terus juga kalau misalnya lihat dari samping nih, layarnya juga full ketutup dari semua sisinya. Jadi walaupun lu center kayak gini, itu nggak akan tembus juga guys. Nice banget brother, personally gue memang suka ya sama gigitan dari engselnya nih. Kuat banget gitu brother. Menurut kalian gimana nih? Langsung aja tulis pendapat kalian soal desain, layar, dan juga engselnya boleh brother di kolom komentar. Nah dari part yang tadi, sekarang kita akan move untuk ngebahas masalah OS dan juga fitur-fitur lainnya bro. Untuk software sendiri ya, di Phantom V Flip 5G ini pakai Android 13 dan tentunya aja nih pakai user interface iOS. Nah, buat gue pribadi, ini gue memang sudah cukup terbiasa banget ya lihat UI dari smartphone Tecno ini. Dan beberapa fitur smartphone flip pada umumnya juga masih terdapat di sini, brother. Misalkan nih, kalau lagi nonton video YouTube ya, dan kita lipat kayak gini, layarnya tuh bakal terbagi, guys. Video di bagian atas dan kontrol media ada di bagian bawah. Praktis banget nih buat pause dan juga play ya pastinya. Terus kalau misalkan lu pengen minimize aplikasi ya, ini tinggal geser 3 jari ke atas guys. Terus jadi floating window nih, dan bisa dipindah-pindah yang pastinya. Dan diubah juga ukurannya juga bisa guys. Kemudian kalau lu pakai 2 aplikasi sekaligus ya, lu bisa juga nih pakai split screen-nya. Cocok banget nih buat lu yang kerja lewat handphone dan butuh 2 layar bro. By the way, selain beberapa fitur yang gue sebutin tadi guys, ternyata menariknya si Phantom V Flip 5G ini punya voice assistant yang namanya tuh Ella bro. Katanya sih ya, ini udah terhubung sama ChatGPT. Lu bisa banget nih manggil dia dengan tap di aplikasinya guys. Atau tahan aja tombol power, atau malah cukup pakai suara aja, lu tuh bisa. Menurut gue ini lumayan oke banget sih. Misalkan nih, gue mau pergi kemana, atau gue suruh dia ngerayu gue, itu juga bisa bray. Atau nih kalau misalkan gue pengen minta dia ngelawak kayak Mbak Nunung ya kan, bisa juga doi. Lanjut guys, sekarang kita bakal bahas masalah performanya. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8050, kemudian skor Antutunya juga di angka 700 ribuan. Terus buat varian memorinya, ini juga cuma ada satu varian, yaitu 8/256 GB. Gue sih sebenarnya nggak ragu ya, Dimensity 8050 memang cukup bagus sih performanya menurut gue. Misalkan ya, pas gue coba main Mobile Legends, doi ini bisa main di settingan grafis ultra dengan refresh rate yang super. Selama main sih gue juga ngerasain kalau doi ini bisa banget dengan sangat aman dan lancar jaya. Walaupun mainnya tuh harus berjam-jam gitu bro nih handphone. Nah kalau untuk main PUBG, ini bisa dimainin di settingan tertinggi ya, yaitu HDR Ultra. Tapi karena gue suka mainnya di settingan smooth extreme, jadi gue coba mainin di settingan ini aja guys, selama sejam. Nah pas gue main pun ini giroskopnya juga sensitif ya guys. Dan yang paling penting adalah FPS-nya. Dia tuh bisa stabil guys di angka segini nih. Dan terakhir, gue juga coba buat mainin CODM ya. Untuk settingannya nih, refresh rate-nya very high dengan grafis quality max. Pas gue main sih memang nggak ada kendala sama sekali ya guys. Semua nih berjalan dengan lancar gitu. Untuk FPS-nya juga stabil di angka segini, brother. Terus layaknya handphone Tecno pada umumnya juga nih guys, kalau di handphone ini juga ada game mode-nya dengan fitur yang menurut gua ini cukup lengkap. Ada mode performa dan juga hemat baterai, kemudian bisa blokir pemberitahuan juga atau berbagai pengaturan nih dan lain-lainnya. Bagaimana guys setelah kalian melihat performa dari handphone ini? Menurut gua dengan harga yang cuma 7 jutaan, performanya nih udah cukup oke gitu guys untuk kebutuhan sehari-hari brother. Nah, secara performa kan udah cukup oke ya. Bagaimana nih sama ketahanan dari baterainya? Apakah irit atau enggak nih bro? Nah untuk kapasitasnya sendiri, baterai di Phantom V Flip 5G ini kapasitasnya itu 4000 mAh. Lumayan besar sih ya buat handphone lipat sekecil ini guys. Yang jelas ini lebih gede loh dari Samsung Galaxy Z Flip 5, meskipun nggak sebesar si Oppo Find N2 Flip. Tapi secara keseluruhan ya, selama gue pakai handphone ini beberapa hari guys, gue tuh bisa pakai seharian dengan cukup 1 kali ngecas aja. Ya asal selama nggak pakai ngelakuin game yang terus-terusan gitu ya brother, ini masih oke banget. Kalau cuma sekedar streaming YouTube, nonton TikTok, dan juga pakai buat kerja tipis-tipis, baterainya sih memang cukup awet banget guys. Dan dari segi pengecasannya pun ya, Tecno Phantom V Flip juga cukup terbilang cepat loh. Dengan dukungan pengisian 45 watt nih bro, tapi sayangnya memang belum support sama yang namanya tuh wireless charging guys. Oke brother, itu dia tadi dari segi ketahanan baterainya. Next, sekarang gue akan bahas salah satu nilai jual utama nih dari Tecno Phantom V Flip 5G ini,
yaitu masalah kameranya nih bro. Buat lo semua nih ya yang belum nonton unboxingnya kemarin guys, gue mau kasih tahu kalau Tecno Phantom V Flip 5G ini pakai kamera utama 64 megapiksel ultra clear free cam system dan juga 13 megapiksel nih untuk secondary kameranya yang udah pakai lensa ultra wide tentunya guys. Sedangkan buat kamera depannya, ini doski resolusinya 32 megapiksel ya, dual flash eye focus. Nah, untuk mode foto dan videonya, ini memang terbilang hampir sama ya guys, seperti yang ada di Tecno Camon 20 series. Misalkan nih, mode 64 megapiksel udah ada juga. Perekaman video 1080 pixel 30 fps, terus ada 1080 pixel 60 fps, dan ada 4K bisa 30 fps. Selain itu bro, mode videonya juga sudah support ya sama ultra stable. Jadi buat lo semua yang suka tremor gitu ya pas ngambil video, ini ngeteknya jadi aman guys. Kemudian ada juga nih mode film di smartphone ini guys. Jadi kalian tuh hanya perlu pilih mau pakai template yang mana nih, terus tinggal rekam deh video yang pengen kalian buat. Hasilnya bro, menurut gue nih oke banget deh. Jadi kalian tuh nggak perlu ngedit-ngedit lagi gitu guys. Selain itu, Phantom V Flip juga udah punya cover screen preview ya. Dan menurut gue sih ini berguna banget guys buat kalian. Kalau misalkan lo nih pengen minta ngambilin foto sama temen lo. Jadi tuh lo bisa cek dulu, lo udah kece atau belum nih guys. Terus Phantom V Flip juga nggak punya masalah ya sama yang namanya kontras. Bahkan kalau lo mau ambil foto dengan latar belakang langit biru yang terang sekalipun, ini masih aman, nggak bakal overexposure. Ini sih memang mirip banget ya guys, kayak si Tecno Camon 20 Premier 5G. Gue juga pernah ngomong tuh pada saat gue review kemarin. Dan buat mode malamnya pun, ini nggak usah diraguin lagi deh guys. Hasilnya udah pasti oke banget nih buat foto-foto malam. Nah, kalau buat kamera depannya nih, udah support yang namanya eye autofocus. Terus nih, buat perekaman videonya pun, ini bisa di resolusi 2K guys. Tapi gue rasa ya, lu semua nggak perlu lah ya ngerekam pakai resolusi 2K nih buat bikin video pakai kamera depannya. Kemudian juga ada fitur menarik yang untuk menggantikan tombol shutter nih guys. Namanya adalah shooting gesture. Kita bisa taruh aja nih si Phantom V Flip-nya, atur angle, terus angkat tangan kayak gini guys buat shutternya nih. Dan ini nggak hanya untuk bagian depannya aja ya guys, bisa juga nih dalam keadaan tertutup sekalipun kayak gini. Jadi kesimpulannya nih bro, menurut gue ya, menurut opini gue pribadi, handphone ini memang punya desain yang cukup mewah, tipis, dan juga ringan brother. Apalagi cover screen-nya nih yang mereka sebut sebagai The Planet, ini menjadi pembeda ya brother antara handphone flip ini dan handphone flip dari brand yang lain gitu bro. Secara performa juga oke, kameranya juga mantep banget, nggak usah diraguin lagi brother. Jadi menurut gue sih Tecno Phantom V Flip 5G ini bisa banget jadi pilihan smartphone flip terjangkau bro di tahun 2023 ini. Yang mana buat harga early bird-nya itu di angka 7.999.000 guys. Dari harga normalnya 8.999.000. Dan ini udah bisa kalian dapetin sampai tanggal 31 Desember bro di. Pastinya nih udah bisa kalian dapetin di toko Erafone ya dan juga toko online-nya Tecno. Kayak misalkan di Shopee, Lazada, Akulaku ataupun Tokopedia bro. Terus lo semua juga nggak harus khawatir ya guys sama after sales dari si Tecno ini. Karena si Tecno tuh menyediakan yang namanya Tecno Care Premium Service. Yang mana lo bisa dapat 1 kali gratis guys pergantian layar dalam kurun waktu setahun. Terus ada 14 hari pergantian baru nih garansinya. Dan garansi 12 plus 1 bulan. Dan gue dapat informasi nih guys, kalau Tecno Phantom V Flip ini akan dapat update Android selama 2 tahun loh. Dan update security patch hingga 3 tahun bro di. Jadi sih menurut gue intinya sih handphone ini menarik banget guys. Terutama buat lo semua yang pengen nampak terlihat stylish gitu ya dengan handphone flip yang di bawah 10 juta brother. Gue rasa handphone ini bisa banget jadi pilihan kalian dan bisa kalian pertimbangkan nih buat lo takis. Gue pamit. Assalamualaikum.